Kutipan Babat Tanah Jawi tentang Perang Suksesi Jawa Kedua, episode ke-16. Pangeran Purboyo dan anak-anak Untung Suropati terkena jebakan Kumpeni. Rombongan Panembahan Purboyo sudah sampai di Pasuruan. Mereka berhenti di luar menata barisan. Pasukan Kumpeni menunggu di depan Masjid Pasuruan. Terlihat mereka berbaris rapi. Panembahan Purboyo agak marah karena tak melihat Komisaris Dulkup. Panembahan lalu memanggil Raden Suropati. Raden Suropati menyerahkan keputusan kepada Panembahan. Ngabei Tohjoyo dipanggil menghadap. Diminta untuk menanyakan kesungguhan Komisaris. "Mengapa Komisaris tak datang menyambutku?" kata Panembahan. "Apakah tidak sungguh-sungguh ingin damai?" Ngabei Tohjoyo segera bergegas menuju Gembong. Sesampai di Gembong dan bertemu Komisaris, Ngabei Tohjoyo melaporkan semua perkataan Panembahan. Komisaris Dulkup bergetar hatinya, segera mengambil kuda dan memacunya. Seorang ofisir menyertainya. Ki Tohjoyo pun mengikuti. Segenap bupati pesisir segera menyusul. Juga Pangeran Madura bergegas memacu kudanya. Komisaris sudah sampai di Pasuruan bersama para bupati pesisir. Komisaris bermaksud menyalami Panembahan. Namun pasukan Panembahan mengawal rapat. Komisaris lalu berbelok menuju barisan serdadu Kumpeni yang berada di depan masjid. Komisaris menunggu para bupati dan Pangeran Madura masuk. Tak lama mereka pun datang. Komisaris maju menghadap Panembahan bersama para bupati pesisir. Setelah mendekat, pasukan pengawal Panembahan menyingkir memberi jalan. Panembahan turun dan bersalaman dengan Komisaris. Mereka saling berangkulan. Para bupati lalu sungkem kepada Panembahan Purboyo. Pangeran Madura tak ketinggalan. Semua punggawa Kartosuro menangis seperti tangisan perempuan. Adipati Citrosumo dan Adipati Semarang menangis seperti orang kehilangan istri. Setelah reda tangis para punggawa Kartosuro, Panembahan dipersilahkan ke loji Gembong. Sudah sepakat antara Komisaris Dulkup dan Panembahan. Panembahan akan langsung dibawa melalui laut ke Semarang, lalu akan diteruskan ke Kartosuro. Mendadak datang utusan dari sang raja meminta Raden Jimat atau Pangeran Cokronagoro. Raden Jimat diminta segera datang melalui jalan darat. Yang lain diperintahkan melalui laut dan turun di Semarang. Raden Jimat lalu kembali ke Kartosuro bersama utusan sang raja. Komisaris Dulkup segera bertolak ke Semarang bersama Panembahan Purboyo. Panembahan Heru Cokro tidak ketinggalan. Juga Adipati Notopuro, Raden Suropati, dan Raden Surodilogo. Keberangkatan mereka diperingati dengan sengkalan tahun Sariro Sagoro Karoso Rupaneki yang melambangkan tahun 1648 Jawa bertepatan dengan 1723 atau 1724 Masehi. Para punggawa Kartosuro yang menyaksikan merasa teriris hatinya karena tahu benar Panembahan Purboyo terkena tipu daya. Singkat cerita, perjalanan Panembahan dan rombongan telah sampai di Semarang. Sepanjang perjalanan, Pangeran Aryo dan Raden Maslindu tak pernah berpisah dari Panembahan. Setelah rombongan sampai di Semarang, Komisaris Dulkup segera mengirim utusan ke Kartosuro untuk memberitahu sang raja. Sang raja lalu mengirim kain mori sejumlah 1 gulung dan tambang dari benang lawi. Maksudnya agar Panembahan Purboyo dan rombongan dibunuh saja. Komisaris dan Admiral sangat menyayangkan keinginan sang raja yang hendak membunuh adik sendiri. Bagaimanapun Panembahan Purboyo tak pernah menyatakan diri ingin menjadi raja. Dia hanya diminta tolong oleh sang adik Pangeran Balitar. Komisaris dan Admiral sepakat untuk membawa Panembahan Purboyo ke Betawi. Komisaris lalu mengirim utusan untuk memberitahu sang raja. Sang raja menanggapi, "Kalau kehendak Komisaris dan Admiral seperti itu, baiklah, aku dukung. Namun aku minta anakku si Aryo dan si Lindu agar dipisahkan. Bawalah dia ke Kartosuro." Admiral Bridman menyanggupi perintah sang raja. Sementara itu, Ratu Mas yang mendengar sang ayah Panembahan Purboyo akan dibawa ke Betawi sangat bersedih.
Ratu Mas ingin menyertai ke Betawi, tetapi sang raja sangat mencegahnya. Selama di Semarang, Panembahan Puruboyo dijamu dengan penuh hormat oleh komisaris. Lalu datang utusan dari Betawi mengatakan dengan perkataan manis kepada Panembahan Puruboyo. Mereka katakan Gubernur Jenderal ingin bertemu dengan Panembahan Puruboyo di Betawi. Bersamaan waktunya datang utusan dari Kartosuro yang meminta Pangeran Aryo bersiap. Pangeran Aryo berangkat ke Kartosuro bersamaan dengan keberangkatan Panembahan Puruboyo ke Betawi. Para istri menangis karena sudah merasa bahwa Panembahan telah terkena tipu daya. Para punggawam Panembahan merasa dibohongi kumpeni. Mereka hendak mengamuk, tetapi segera mengurungkan diri, karena sadar takkan sanggup melawan lagi. Panembahan berangkat ke Betawi bersama Raden Maslindu yang tak mau ditinggal. Putra-putra Panembahan yang perempuan ditinggal di Semarang. Keberangkatan Panembahan dari Semarang pada tanggal 25 bulan Jumadilakir. Pangeran Aryo sudah dibawa ke Kartosuro dan diaturkan kepada sang raja. Perwira kumpeni yang mengawal perjalanan Pangeran Aryo adalah Letnan Simun. Sangat rindu sang raja kepada sang putra. Namun Pangeran Aryo menanggapi dingin. Rasa kasihnya lebih besar kepada sang paman Panembahan Puruboyo. Pangeran Aryo lalu diberi kediaman dan dipertemukan dengan keluarganya. Pangeran Aryo telah diberi kedudukan dan tanah garapan sejumlah 1.000. Nama Pangeran Aryo dikembalikan seperti dulu, yakni Pangeran Aryo Mangkunagara. Sementara itu, yang sedang berlayar, Panembahan Puruboyo beserta rombongan telah sampai di Betawi. Panembahan Heru Cokro langsung dibuang ke Tanah Kap. Panembahan Heru Cokro sebagai saudara tua dinilai memberi contoh buruk. Adapun Adipati Notopuro, Raden Suropati, dan Raden Surodilogo serta Joko Tangkepan sudah dibuang ke Ceylon. Panembahan Puruboyo tetap di Betawi dan ditempatkan di Benteng Alang-Alang beserta anak istrinya. Di saat yang sama, perjalanan Raden Jimat sudah sampai di Kartosuro. Bersama kerabatnya yang bernama Sewonagoro, mereka dipenjara. Di dalam penjara, Raden Jimat memilih mati dengan cara menggantung diri. Raden Sewonagoro kemudian dibebaskan dan diberikan kepada Pangeran Cakraningrat untuk dibawa pulang ke Madura. Dengan diasingkannya Panembahan Heru Cokro dan Panembahan Puruboyo, Perang Suksesi Jawa II berakhir. Namun gejolak di tanah Jawa terus terjadi oleh perang-perang yang lain. Ikuti terus kisahnya di channel BK Almari, channel penyaji karya-karya klasik warisan leluhur. Sampai jumpa lagi.